sih penggunaan atau pengaplikasian sistem pneumatik sebenarnya banyak di kehidupan kita sehari-hari. Sistem ini memang banyak digunakan dalam dunia industri dan manufaktur seperti pabrik, khususnya pabrik internasional ataupun pabrik nasional. Meskipun begitu, sistem pneumatik sederhana bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari kita. Contohnya apa sih? Misal, saya ataupun Anda pergi ke bengkel sepeda. Ban kita bocor nih sepeda kita. Nah, untuk memompa ban yang bocor tersebut, kita menggunakan pompa. Pompanya itu manual. Dan pompa sepeda tersebut menggunakan sistem pneumatik. Selanjutnya, motor ataupun mobil. Kita bisa pergi ke bengkel untuk memompa. Nah, jadi guys, kita bisa membedakan dari pompa sepeda ataupun motor dan mobil. Kalau sepeda menggunakan murni dari angin yang kita pompa secara manual menggunakan pompa sepeda. Selanjutnya untuk pompa motor dan mobil gak mungkin ya kita manual, pastikan menggunakan kompresor. Maka kita bisa simpulkan kalau sistem pneumatik ini bisa didukung dengan sistem elektronik. Nah, untuk implementasinya di industri ada beberapa. Contohnya proyek yang akan kita buat, yaitu mesin drilling 2 lubang. Nah, itu adalah salah satu proyek atau implementasi pada sistem pneumatik pada dunia industri. Nah, selanjutnya adalah emergency brake. Nah, biasanya ini ada di dalam setiap mesin yang sudah menggunakan sistem otomatis. Nah, untuk implementasinya di dunia industri ada salah satunya proyek yang akan kita buat, yaitu mesin drilling 2 lubang. Nah, selanjutnya ada emergency brake yang biasanya ada pada setiap mesin yang sudah menggunakan sistem otomatis. Nah, untuk implementasi di pneumatik di dalam dunia industri itu banyak banget, dan salah satunya lagi ada kabel jetter. Nah, ini biasanya digunakan pada saat proses memasukkan kabel ke dalam pipa menggunakan tekanan udara. Berarti otomatis ini menggunakan sistem pneumatik. Nah, biasanya kabel jetter ini digunakan pada saat memasang kabel yang sulit dijangkau oleh tangan manusia. Lalu implementasi yang terakhir pada pneumatik di dalam dunia industri, yaitu sistem sorting. Nah, biasanya ini sudah ada banyak di industri karena sistem ini sudah menggunakan sistem otomatis. Itu ya. Terima kasih. Oh, seperti itu, Pal. Ya. Terima kasih ya sudah memberitahu. Ya, sama-sama. Oke, jadi semuanya di sini saya akan menjelaskan seluruh komponen yang kita pakai dalam rangkaian ini atau dalam sequence kali ini. Jadi langsung saja. Yang pertama, ini ada bagian terpentingnya, ini adalah air service unit, yang artinya dia itu akan memberikan tekanan angin ke ini. Selanjutnya komponennya ini adalah manifold. Jadi dia itu tugasnya atau fungsi komponen ini adalah memberikan saluran angin yang diberikan oleh air supply unit ini. Nah, kemudian selanjutnya ada hal penting yang selalu digunakan dalam rangkaian pneumatik.
salah satunya adalah valve. Nah, di sini kita menggunakan banyak valve, salah satunya ada valve 5/2, ada 1, 2, 3, dan masih banyak lagi. Yang pertama ada valve 5/2, kemudian ada valve 3/2 di sini. Ini sebetulnya adalah valve 3/2 yang kontrolnya merupakan limit switch. Jadi limit switch ini valve-nya itu 3/2. Sama halnya dengan push button di sini. Push button di sini adalah sebetulnya itu valve 3/2 yang dimodifikasi kontrolnya menggunakan button. Kemudian ada lagi jenis valve yang menggunakan logika, yaitu AND dan OR, salah satunya ini. Kalau lambangnya seperti ini berarti dia itu valve yang fungsinya OR. Nah, kalau misalkan yang seperti ini, dia lambangnya menandakan valve AND. Kemudian yang terakhir yang paling penting juga ketika menggunakan rangkaian pure pneumatik adalah silindernya. Di sini dalam rangkaian ini kita menggunakan silinder double acting atau silinder yang mempunyai dua fungsi. Yang pertama ada fungsi maju dan yang kedua ada fungsi mundur. Selain itu masih ada juga silinder single acting yang hanya bisa memiliki satu fungsi, seperti maju saja kemudian dia akan mundur dengan sendirinya. Tapi di double acting ini maju mundurnya silinder ditentukan oleh angin itu sendiri. Mungkin itu saja penjelasan dari komponen-komponen tersebut. Terima kasih. Berikut rangkaian yang saya habis rangkai sebelumnya. Kita di sini menggunakan sistem yang dimana drilling dengan 2 lubang dengan mengandalkan full sistem pure pneumatik. Bisa dilihat lebih dekat. Nah, berikut ada alat-alat yang kita gunakan. Yang pertama di sini menggunakan valve 5/2 dengan kendali pure pneumatik. Lalu yang di bawahnya kita menggunakan solenoid pure pneumatik juga. Yang di sini tersebut namanya adalah shuttle valve atau bisa dibilang captive core. Dan ini salah satu push button yang kita gunakan juga. Ini merupakan salah satu alat yang namanya adalah full pressure valve atau K2M. Yang dimana pada kerja sistem kali ini pada saat push button aktif, A+ aktif, kemudian diikuti dengan B+, kemudian langsung B- diikuti lagi, setelah itu C+ dan B+ melakukan turun lagi dan angkat kembali hingga posisi awal semua dalam keadaan minus, seperti itu. Terima kasih yang bisa saya sampaikan. Hai guys, jadi di sini aku akan menjelaskan tentang apa itu FluidSim. FluidSim adalah pustaka perangkat lunak yang berbasis Python, di mana digunakan untuk mensimulasikan dinamika fluida. Jadi FluidSim ini memungkinkan para penggunanya untuk melakukan simulasi numerik dan analisa berbagai fenomena fluida. Jadi di sini FluidSim akan kami gunakan untuk menjelaskan sebuah sequence yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang sistem mesin drilling 2 lubang menggunakan pure pneumatik. Di sini kami menggunakan silinder double acting sebagai sistem mesin drilling. Kami menggunakan silinder A, B, dan C. Kami menggunakan valve 5/2 sebagai jalur perpindahan line. Valve 5/2 dikendalikan oleh valve 3/2 yang dimana valve itu dikendalikan oleh A1 menggunakan
unit roll, dan juga valve 3/2 C1, yang dimana A1 itu terdapat pada sensor limit switch yang berada di hadapan atau di depan silinder A. Ini A1. Dan bisa kita lihat juga ada beberapa huruf atau nama yang pada penulisan tersebut seperti A0, A1, B0, B1, C0, dan C1 yang merupakan sensor limit switch. Kemudian di bawah juga terdapat L1, L2, L3, dan L4 yang merupakan line dari sistem ini. Di bawahnya juga terdapat valve 5/2 yang dimana fungsi utamanya sebagai perpindahan line, salah satunya dari line 4 menuju line 1, dan juga line 2 menuju line 3 maupun line 1 menuju line 2. Valve 5/2 pada bagian bawah, paling bawah. Nah, pada valve 5/2 paling bawah ini mendapatkan sumber angin langsung dari kompresor yang dikeluarkan menuju output angka 2 dan terhubung langsung pada line nomor 4. Ini merupakan kondisi awal pada sistem ini, yang dimana pada line nomor 4 angin telah jadi pada valve paling bawah itu mendapatkan nah valve 5/2 pada bagian paling bawah itu mendapatkan sumber angin langsung dari kompresor yang dikeluarkan menuju output nomor 2 dan terhubung langsung pada line 4 yang merupakan line pada kondisi awal yang dimana selalu terisi oleh angin. Dan tersebut juga terhubung secara paralel ke valve 5/2 nomor 2 dan nomor 3 untuk pengondisian di mana valve 5/2 nomor 2 dan nomor 3 selalu dalam kondisi off. Lalu pada pojok bawah kanan terdapat push button valve 3/2. Terdapat push button. Nah, lalu pada pojok kanan bawah terdapat push button atau valve 3/2 yang dikendalikan secara manual atau secara mekanisme menggunakan push button, dan kembali lagi menggunakan spring, yang dimana ketika push button ditekan, angin menyalurkan anginnya menuju valve 3/2 yang dikontrol melalui channel dan melanjutkannya seperti yang ditampilkan pada software seperti ini, yang dimana ketika push button ditekan meneruskan anginnya hingga A1 maju menyentuh limit switch A1 dan mengaktifkan B. Setelah itu B plus akan menyentuh B1 untuk menentukan silinder B, dan silinder C pun kembali aktif menyentuh limit switch dan akan mengaktifkan kembali silinder B. Yang dimana ketika push button ditekan akan meneruskan anginnya melalui valve 5/2 dan angin berpindah yang tadinya di line 4 menuju line 1, setelah itu memproses untuk mengaktifkan A+, yang dimana ketika A+ maju menyentuh limit switch A1 dan mengaktifkan B+, setelah itu B+ aktif menyentuh B1 untuk memundurkan silinder B untuk kembali mundur, dan di saat B mundur, silinder C pun kembali aktif untuk menyentuh C1 sehingga mengaktifkan kembali silinder B untuk menyentuh. Nah, jadi saya akan mensimulasikan
sistem pneumatik pada mesin drilling 2 lubang ini. Jadi ketika push button ditekan, angin dari kompresor akan memajukan A plus, yang dimana setelah menyentuh A1 akan memajukan B plus, dan setelah itu akan memberikan angin juga pada B1 untuk memundurkan B0, dan setelah B0 akan secara langsung memajukan C1 dan juga memundurkan silinder A. Jadi bisa dilihat pada sistem sequence yang ada di sini, yaitu A plus, B plus, B min, C plus, B plus, D min, C min. Jadi ketika push button ditekan, silinder A akan maju menuju A1. Selanjutnya A1 akan mengaktifkan B plus, yang dimana B plus sendiri akan memundurkan silinder B menjadi B min, yang dimana sekaligus akan memajukan C plus dan juga memundurkan A min. Setelah itu silinder B akan maju dan menyentuh B1 dan juga akan mundur, yang juga selanjutnya akan mengundurkan C kembali kepada posisi awal. Jadi tadi adalah siklus pada mesin drilling 2 lubang. Untuk lebih jelasnya saya akan memperlihatkan kembali angin masuk menuju silinder menyentuh A1. Setelah A1 akan mengaktifkan B plus. Jadi line-line di sini berfungsi sebagai seperti pada software FluidSim. Ketika push button ditekan, maka silinder A akan maju. Setelah maju, selanjutnya akan mengaktifkan silinder B, yang dimana ketika silinder B maju, valve ini juga akan berfungsi untuk memundurkan silinder B, yang dimana mundurnya silinder B itu juga bersamaan, setelah silinder B mundur akan secara bersamaan menggerakkan silinder A dan silinder C Nah, pada simulasi kali ini saya akan memperlihatkan kecepatan akhir dari sequence yang ada pada mesin ini. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Terus selanjutnya pada